Teman-teman masih ingat kebakaran hutan yang sering terjadi sejak tahun 80-an? Negara kita ini menjadi salah satu negara yang mengekspor asap ke negara-negara tetangga. A haze blankets the streets of Pekanbaru city on the island of Sumatra. Fires have been burning here in Riau province for more than a month. Many started deliberately by farmers and plantation companies to clear land for planting. Most of the haze is smoke rising from this land, which is flammable peat below the surface. While it looks like the fires have been put out, they're smouldering underground. Firefighters are trying to contain the spread, but the annual dry season is making things even more difficult. Forced to find water wherever they can from creeks, rivers and lakes. Although schools have been closed for more than a week, market traders in Riau are open, but say the choking haze is bad for business. I'm worried. We can't breathe. We want a solution to this problem. I want it to stop happening every year. And it's causing breathing problems. Hospitals are filled with a growing number of patients. We've seen an increase in the number of patients. 30% of them have acute respiratory infections. Some have asthma and pneumonia. Protesters have taken their frustrations to the governor's office. We want the companies responsible for the fires to be punished and find a solution to stop the haze. The government should let volunteers help with firefighting efforts. We also want the heads of police and the military to step down. President Joko Widodo stressed that fire prevention is essential. He's calling on the local government to take more responsibility by boosting reinforcements of firefighters and increasing cloud seeding operations to induce rain. We will find out if this is intentionally organised or just sporadically done by local people to open a farm. But seeing the massive area affected, we believe it's organised. And thick smog has crossed borders into Malaysia and Singapore, causing diplomatic disputes with both. Sempat terjadi komplain dari negara-negara tetangga karena asap yang diekspor ke negara mereka, terutama dari Pulau Kalimantan dan Sumatera. Ini terjadi berpuluh-puluh tahun, tidak bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah saat itu. Sampai di tahun 2015, di mana terjadi kebakaran yang sangat hebat, sehingga Pak Jokowi harus turun langsung ke lokasi kebakaran. Pak Jokowi menangis. Bagaimana caranya agar kebakaran itu tidak terjadi terus-menerus. Kebakaran yang terjadi sebelumnya itu terus-menerus berulang-ulang, tidak selesai-selesai. Ternyata, teman-teman, kebakaran yang terjadi secara alami karena kemarau dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang memang ingin sengaja membuat kebakaran untuk melakukan aktivitas di lahan kelapa sawit, mempermudah mereka di dalam melakukan penanaman ulang kelapa sawit. Kalau dipotong satu-satu, ditebangin satu-satu, dicabutin yang sudah tidak produktif, memakan waktu lama. Sehingga untuk cepat mereka bakar. Kebakaran yang terjadi di area itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membakar perkebunan sawit yang sudah tidak produktif. Kesengajaan, teman-teman. Hal ini terungkap ketika Bapak Jokowi memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebakaran-kebakaran yang terjadi. Memang ada orang-orang nakal yang membuat repot negara. Akhirnya, Pak Jokowi membuat sebuah kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang harus ditaati oleh beberapa perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran. Kenapa dulu tidak bisa terungkap? Karena pemerintahnya malas. Karena pemerintahnya ada kong kali kong dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Karena pemerintahnya memang sengaja membiarkan hal itu terjadi untuk sebuah kegiatan manipulatif. Tapi di era Pak Jokowi benar-benar memberantas itu karena kerugian akibat kebakaran itu sangat besar. Bukan saja kerugian material, tapi juga imaterial. Rakyat sengsara karena asap. Negara tetangga terganggu karena asap. Hubungan Indonesia dengan negara tetangga menjadi tidak baik gara-gara asap. Dan teman-teman tahu, gara-gara kebakaran itu, oksigen menjadi sangat mahal. Bisa jadi kebakaran ini disengaja supaya harga oksigen semakin mahal di area terjadinya kebakaran. Mereka membeli oksigen di area lain, dijual di area tersebut dengan harga berlipat-lipat. Nah ini kan kurang ajar, memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan pribadi. Penjahat-penjahat di negara kita seperti itu, teman-teman. Sering memanfaatkan kejadian-kejadian bencana untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita masih ingat kan waktu COVID, bagaimana orang-orang sengaja menaikkan harga masker 10 kali lipat dari harga aslinya. Dengan alasan kehabisan masker. Padahal masker tersedia sangat banyak di gudang-gudang. Indonesia ini terkenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam, tetapi kelakuannya melebihi orang-orang yang tidak beragama.
Ini yang harus kita sadarkan kepada mereka. Pak Jokowi dihadirkan oleh Tuhan memimpin Indonesia selama 10 tahun, memperbaiki mental kita, memperbaiki semuanya, menghadirkan kembali hak-hak rakyat untuk menghirup oksigen, menciptakan suasana yang nyaman, yang bersih, bebas asap. Kalaupun saat ini ada kebakaran, tidak lama terjadinya, bisa ditangani oleh pemadam-pemadam kebakaran. Karena Pak Jokowi, selain menangkapi orang-orang yang sengaja membakar, Pak Jokowi juga menciptakan sebuah sistem sehingga kebakaran bisa ditangani dengan cepat. Presiden Jokowi akhirnya mengambil alih program pembangunan kanal untuk mengatasi masalah kebakaran lahan dan hutan. Langkah itu ditempuh karena Pemprov maupun Pemkab di sejumlah daerah seperti Kalimantan belum juga melaksanakan program 1000 kanal di lahan gambut itu. Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat pembangunan kanal di lahan gambut Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Menurut Presiden Jokowi, percepatan pembangunan perlu dilakukan karena kebakaran lahan dan hutan kian memprihatinkan dan merugikan banyak pihak. Instruksi itu disampaikan Presiden setelah meninjau langsung kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang kian meluas. Tadi kalau kita lihat di kanan kiri semuanya terbakar, kita harus sampaikan apa adanya. Dan ini adalah yang banyak adalah lahan gambut. Kuncinya ada di kanalisasi. Dan itu memang harus besar-besaran. Tadi kita sudah rapatkan di dalam tadi, karena di provinsi, di gubernur nggak bisa, di kabupaten, anggaran juga nggak bisa. Sudah saya perintahkan ke BNPB, ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk segera dibuat kanalnya secepat-cepatnya. Selain mempercepat pembangunan kanal, Presiden Jokowi juga meminta para kepala daerah lebih gencar mensosialisasi bahaya kebakaran dan menindak tegas siapa saja yang sengaja membakar lahan. Menurut Presiden, sudah ada 7 perusahaan dan 146 orang yang menjadi tersangka pembakaran. Kebakaran terjadi lama karena titik-titik api ada di dalam lahan gambut yang sulit sekali untuk dimatikan. Lahan gambut itu terjadi sejak pemerintah besar-besaran membangun di area Kalimantan dan Sumatera. Ketika warga Jawa ditransmigrasikan ke area-area kosong di sana, mereka kan membuka lahan. Lahan-lahan gambut yang tadinya lembab dikeringkan untuk dijadikan lahan-lahan pertanian. Lahan gambut yang sudah menebal karena kering, sehingga ketika terjadi kemarau, terjadi kebakaran, apinya ada di dasar gambut itu sehingga sulit dijangkau, sulit untuk dipadamkan. Akhirnya di zaman Pak Jokowi diciptakanlah kanal-kanal di antara lahan gambut tersebut. Kanal-kanal untuk membuat ruang-ruang agar penanganan kebakaran mudah dilakukan ketika muncul titik-titik api di dalam lahan gambut. Sehingga sekarang kebakaran sangat mudah untuk ditangani dan masyarakat juga bisa menikmati udara yang bersih tanpa harus memakai masker setiap musim kemarau jika terjadi kebakaran di lahan gambut tersebut. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi salah satu hal yang sangat menolong masyarakat, membantu masyarakat di area Sumatera dan Kalimantan menangani kebakaran yang tidak juga terselesaikan sejak era Soeharto. Kita harus berterima kasih kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tidak hanya membangun bangsa ini, tapi memperbaiki yang salah. Memperbaiki cara mengelola negara yang salah oleh presiden-presiden sebelumnya. Pak Jokowi hadir untuk memberikan contoh kepada presiden-presiden yang akan datang bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan dicintai rakyatnya. Karena Pak Jokowi sangat tulus memperbaiki bangsa ini, memimpin negara ini dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh pemimpin yang lain, sehingga ketika Pak Jokowi pensiun, rakyat masih mencintai beliau. Meskipun sebagian kecil menghina beliau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Tuduhan-tuduhan yang diyakini karena penyebaran hoax, fitnah dan kebencian yang sangat masif dilakukan di media sosial. Kita sebagai orang yang waras harus meluruskan ini, memberitahu ini, supaya ini menjadi jejak digital. Betapa kita sudah memiliki seorang presiden yang sangat baik dan diidam-idamkan oleh seluruh manusia waras untuk memiliki pemimpin seperti beliau. Dan betapa beliau yang sudah sangat baik ini dicaci maki, dihina, dinistakan, direndahkan. Tidak hanya harga dirinya, tapi juga seluruh keluarganya dihina dan dinistakan. Jika ada orang yang mengatakan Pak Jokowi gila jabatan, Pak Jokowi pencitraan, Pak Jokowi ingin berkuasa di negara ini, itu adalah pikiran orang-orang dungu yang tidak punya rasa terima kasih. Kepada siapa kita harus menggantungkan harapan? Kepada siapa kita bisa menitipkan anak cucu kita kalau kita sudah tidak ada? Kepada siapa? Pemimpin yang bagaimana? Ya pemimpin yang seperti Pak Jokowi.
Adakah orang-orang di luar dari keluarga Pak Jokowi yang punya sifat seperti Pak Jokowi? Tidak akan ada, teman-teman. 100 tahun yang akan datang kita tidak akan menemukan orang seperti Pak Jokowi. Tidak akan. Sehingga tidak berlebihan jika saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung terah Jokowi sampai kapanpun. Karena dari beliaulah kita memperoleh hak-hak kita. Kita memperoleh kedamaian, kita memperoleh kesejahteraan, kita memperoleh banyak hal-hal positif untuk kehidupan kita dan nanti anak cucu kita. Terima kasih.